Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya Muhammad Hadi. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang regresi linear sederhana dan bagaimana cara penggunaannya di SPSS. Nah, kita langsung aja masuk ke SPSS-nya. Oke, di sini saya sudah masuk ke dalam SPSS-nya dan sekarang kita perlukan data untuk melakukan uji regresi linear sederhananya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan datanya yang saya ambil dari internet tadi. Di sini datanya itu adalah pengaruh variabel pelayanan terhadap variabel kepuasan pelanggan. Nah, jadi di sini datanya udah ada ya. Sini datanya. Nah, data ini berguna untuk kita melakukan uji regresi linear sederhana. Nah, sebelum itu kita masuk lagi ke SPSS-nya. Nah, dalam variabel view ini kalian harus ketikkan pelayanan sebagai variabel X-nya, dan variabel Y-nya atau variabel yang mengkontrolnya itu adalah kepuasan. Sini kalian beri label dengan pelayanan dan di sini kepuasan. Oke, setelah itu kalian pergi ke data view. Nah, data yang ada di Excel tadi kalian pindahkan. Cara copy, lalu kembali SPSS-nya, ya copy paste saja. Nah, setelah kita copy paste, nah kita akan melakukan analisisnya, uji analisisnya dengan kita ambil analis. Nah, setelah itu ambil regression dan ambil linear. Nah, dalam variabel ini kita harus tahu juga yaitu variabel pelayanan adalah variabel X. Jadi variabel X kita masukkan ke dalam independen dan sedangkan kepuasan kita masukkan ke dalam dependen. Nah, dalam option statistiknya jangan lupa untuk men-checklist estimate dan juga model fit. Satu kan continue. Oke. Nah, didapatilah di sini hasil dari uji analisisnya. Nah, yang paling terpenting itu ada di sini di coefficients. Nah, jadi di sini coefficients-nya signifikannya kecil dari 0. Artinya apa? HO ditolak dan HA diterima karena signifikansinya lebih kecil dari 5. Artinya pengaruh dari pelayanan terhadap kepuasan memang sangat berpengaruh. Oke, baiklah. Nah, pada materi selanjutnya itu adalah tentang uji regresi berganda menggunakan SPSS. Nah, di sini saya sudah punya datanya ya. Saya letakkan dalam Excel, tadi saya sudah download di internet. Jadi di sini pengaruh kecerdasan dan membolos terhadap nilai ujian. Nah, di sini ada 3 variabel, yaitu variabel X1 dan juga X2 dan juga ada Y. Nah, di sini variabel X1 adalah tes kecerdasan dan juga variabel X2 adalah frekuensi membolos dan juga variabel yang ketiga adalah nilai ujian. Nah, jadi di sini udah ada datanya dari 12 siswa yang akan kita olah dalam SPSS menggunakan uji regresi berganda. Jadi langsung masuk aja ke SPSS-nya. Nah, saya udah masuk dalam SPSS-nya. Jadi di sini kita bakal melakukan uji regresi berganda menggunakan SPSS, dan sebelum itu kita harus buat di variabel view ini dengan variabel-variabel yang akan dimasukkan tadi, yaitu adalah variabel tes kecerdasan, frekuensi membolos dan juga nilai ujian. Nah, yang pertama itu adalah kecerdasan. Nah, selanjutnya variabel frekuensi membolos dan nilai ujian. Oke, kita buat ujian aja di sini. Pada desimal kita buat 0 saja karena kita tidak menggunakan data desimal. Kita masukkan data yang ada di dalam Excel tadi ke dalam SPSS dengan cara kita blok aja. Control copy. Oke. Nah, di sini kita masukin, sorry, dia tadi kan ada 12 sebelah itu,
jadi kita paste aja. Nah selanjutnya kita kan udah mindahin datanya nih ke SPSS, jadi kita akan melakukan uji analisisnya, yaitu dengan analisis dan ambil regression, ambil juga linear. Ini yang bersama dengan juga yang kita lakukan dengan melakukan uji regresi linear sederhana, hanya beda ini ada X1 dan X2 nya. Nah di sini ujian kita masukkan ke dalam tabel dependen, dan juga kecerdasan dan membolos kita masukkan ke dalam dependen. Oke, setelah itu kita langsung aja. Nah di sini kita dapati hasilnya dari hasil uji analisis regresi berganda, tepatnya di tabel koefisien. Nah di sini kita mendapati di sini ada total dari signifikansi dari kecerdasan adalah 0,08, artinya ini di bawah 0,05, dan juga di sini kita dapati membolos didapati dengan nilai 0,012, dan ini di bawah 0,05. Jadi artinya apa? Kedua variabel ini saling mempengaruhi terhadap nilai ujian, sama-sama mempengaruhi gitu di dalam nilai ujian. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini tentang uji regresi linear sederhana dan juga uji regresi berganda pada SPSS. Jika ada kesalahan dan juga kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.